semuanya mudah-mudahan diparingi terang. Yang sakit-sakit baik yang fisik maupun non fisik semuanya mudah-mudahan disembuhkan malam ini oleh Allah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan segera diberi jodoh pilihannya Allah. Yang belum dapat turunan atau ingin menambah turunan mudah-mudahan segera diberi turunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan pasangan kita mudah-mudahan dijadikan pasangan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan istri kita dijadikan istri yang solehah. Mudah-mudahan istri kita dijadikan istri yang solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan keluarga saya, keluarga sampean mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. 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 Baca doa Al-Fatihah lagi diutuskan kepada leluhur saya, leluhur sampean, mbah saya, mbah sampean, buyut saya, buyut sampean, termasuk yang punya orang tua yang sudah meninggal, bisa itu bapak, bisa itu ibu, bisa mertua, anak, kakak, adik, semua famili kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan diterima segala amal baiknya oleh Allah. Muga-muga dicembar no kubure, dipadang no kubure, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Bagi yang punya keluarga yang sampai saat ini masih hidup, bisa itu bapak, bisa itu ibu, bisa mertua, anak, istri, suami, kakak, adik, seluruh famili kita yang saat ini, yang detik ini masih hidup, mudah-mudahan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semuanya diberi umur panjang yang barokah, hidup yang barokah, rezeki yang barokah, pangkat derajat barokah, rumah tangga barokah, turunan barokah. Mudah-mudahan semuanya diberi barokah Allah. Saya sampai yang hadir di majelis pada malam hari ini, mudah-mudahan kesenangan kecintaan duduk-duduk di majelis seperti ini, kesenangan kecintaan berzikir bersama seperti ini, mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan tambah lama, tambah senang, tambah cinta, ditambah ilmunya oleh Allah, ditambah pemahamannya oleh Allah, ditambah kekuatannya oleh Allah. Bagi yang tidak hadir pada majelis malam hari ini, kalau tidak hadirnya karena malas, mudah-mudahan malas sumpah perutnya dicabut malam ini oleh Allah. Kalau tidak hadirnya karena sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Apapun alasan dan penyebabnya, mudah-mudahan segera dibantu dan ditolong oleh Allah. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon pada Allah, jika kelak kematian datang menjemput saya sampean, dan pasti datang, tinggal tunggu waktu. Mati pasti, yang tidak pasti adalah kapan kita mati, di mana kita mati, apa penyebab kematian itu, dan bagaimana kita mati. Untuk itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan jika kelak kematian datang menjemput kula sampean, keluarga saya, keluarga sampean, jika kelak mau datang dan pasti datang pada saya, sampean dan keluarga, jika ajal sudah menjemput, malaikat maut sudah datang pada saya, sampean dan keluarga, pasti itu Pak, pasti sampean akan menjadi kaya, sampean akan menjadi sukses, sampean akan menjadi jabatannya tinggi. Itu nggak pasti. Sampean bakal miskin, sampean bakal sakit, sampean bakal
nggak bisa makan misalnya, itu nggak pasti. Yang pasti yang bakal terjadi pada kula panjenengan adalah mati. Untuk itu selalu kami mengingatkan buat diri kami pribadi, mari kita mewaspadai datangnya kematian, karena itulah sesuatu yang pasti. Itu pasti datang pada saya sampai dan keluarga. Hanya tunggu waktu. Kalau tidak sekarang, besok lusa, terus begitu bergiliran. Jangan meremehkan kematian. Hanya karena kula panjenengan belum mati, bukan berarti mati itu biasa saja. Hanya karena kita belum mati, kita meragukan akan datangnya kematian. Contoh di depan mata sudah banyak. Kakek didahului oleh cucunya banyak. Anak mendahului bapaknya banyak. Mati tidak perlu tua, tidak perlu sakit. Jadi mari kita mewaspadai kematian. Bagaimana cara kita mewaspadai kematian? Apakah terus tinggal di gua atau tinggal di hutan? Dimanapun kita berada, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun, apapun yang bernyawa itu bakal mati, kata Allah. Kita mau sembunyi di mana, pasti datang malaikat maut menjemput kita. Mewaspadai kematian adalah dengan mempersiapkan apa yang buat bekal kita dalam mati. Untuk itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan jika kelak kematian datang menjemput kula panjenengan, saya panjenengan, keluarga saya, keluarga sampean, kita semua dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan dalam keadaan setelah beribadah kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan kula sampean, keluarga saya, keluarga sampean, ketika mau datang dalam keadaan menyebut asma Allah, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jika kita sudah mati akan berakhir semuanya? Tidak. Justru kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Di situ kita akan ditunjukkan, kita bakal tahu mana yang hak dan mana yang batil. Makanya hanya karena sampai tidak bisa mendengar, karena terhijab, tersumpel sama dosa-dosa maksiat kita, gak dengar para ahli kubur itu berteriak, minta berganti posisi dengan kita. Ya Allah, hidupkan aku lagi. Karena mereka semua dipaparkan anak turunnya. Semua kabar jelek, kabar baik dipaparkan pada mereka ahli kuburnya. Ketika sampean bermaksiat, ketika sampean melanggar syariatnya Allah, meninggalkan sholat, ibu sampean, bapak sampean dikabari kalau Gusti Allah bukan tanpa apa-apa, dikabari tidak hanya begitu, ya dijeder juga mereka. Dikabarkan sama Allah kepada ahli kubur kita. Ketika sampean berselawat begini, ketika sampean bermajelis begini, ini pun dikabarkan pada ahli kubur sampean sama Allah. Kok anakmu, putumu lagi bareng sahabat-sahabatnya memujaku, kata Allah. Malaikat munkar dan nakir, hoblah. Misalnya si ibu ini, si bapak ini karena dosanya banyak, biasanya tiap hari dikebukin 100 gara-gara ada anak cucunya lagi berzikir, bersolawat, mengagungkan Allah begini. Stoplah, dikasih 10 lah, ada keringanan dari Allah. Nih, ini digambarkan Rijalul Gaib. Makanya guru saya ketika bermajelis begini, setiap hari sore pagi habis maghrib, habis subuh begitu, selalu berkata dengan lantang untuk ini, demi Allah, di majelis ini tidak hanya pulau sampean yang hadir, tapi malaikatnya Allah hadir, Rijalul Gaib hadir, ahli kubur sampean hadir. Demi Allah, begitu guru saya menyampaikan. Saya juga sama, demi Allah, mereka hadir menyaksikan anak cucunya. Kabar seperti ini dikabarkan sama Allah kepada mereka, kepada beliau-beliau. Begitu bahagianya beliau-beliau mendapatkan transferan doa seperti ini. Kan sini istiqomah. Kenapa lagi di sini ini murid? Karena saya, dawuhnya guru saya di majelis rian, nggak boleh ngomongin yang lain.
Ketika saya berbicara tentang kajian, hanya satu pesan yang guru saya: jangan ajak temanmu kemana-mana, ajak temanmu untuk kenal, dekat, cinta sama Allah. Majelis Rian harus hanya bicara tentang Allah, Rasulullah, titik. Tidak ada pembicaraan yang lain. Di mana? Di suatu komunitas, di suatu kelompok itu bertauhid, seperti kita ini, kelompokkan setan-setan itu. Kalau saya bilang sampean-sampean semua ini adalah target operasi dari setan. Setan akan berupaya sekuat tenaga untuk menggagalkan sampean menghadiri majelis ini. Kenapa? Karena hanya orang yang ikhlas yang bisa hadiri majelis seperti ini. Kenapa begitu? Gak dapat apa-apa secara duniawi. Saya nggak bisa janjiin sama lebih kaya, saya nggak bisa janjiin sama pangkatnya lebih tinggi, saya nggak bisa janjiin sama bisa lebih sehat, lebih bisa terbang dan sebagainya. No, enggak. Ayo kita belajar bareng-bareng bagaimana kita cinta, kita dekat, kita cinta sama Allah, memuja Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, dan bagaimana kita minta ampun saja sama Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan pulau panjenengan kita semuanya selalu dibantu oleh Allah. Amin. Selalu ditolong oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini, mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia Allah seperti ini. Mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan pulau panjenengan dikumpulkan di surganya Allah kelak. Amin. Mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah kelak. Dikumpulkan dengan ruhnya para aulia, para syuhada. Lebih-lebih mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah dikumpulkan dengan ruhnya di junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil ghadab wa tanfariju bil kurabu wa tunqadu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa usul khawatimi wa isasal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi hadhihi kulli billah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana, Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma sabbit imanana, Allahumma sabbit islamana, Allahumma sabbit aqdamana ala siratal mustaqim, ala siratal mustaqim. Allahumma ya ali ya azim, ya halim ya alim, ya alimul ghaibi wa syahada, ya alimul ghaibi wa syahada, ya alimul ghaibi wa syahada. Unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin walina wa nazina minal qaumi zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.
Mari kita baca doa ruqyah bersama-sama. Perlu diketahui, kalau sampean biasa lihat di televisi orang yang ruqyah itu sampai cerit-cerit, sampai gelepar-gelepar, kan jelas gitu ya, sampai berubah menjadi sosok lain. Itu karena mereka terkena satu penyakit dari bangsa jin, dari kerajaan jin, atau kiriman sihir, santet, teluh, dan lain sebagainya itu. Atau ada amalan-amalan yang mereka kerjakan tidak sesuai syariatnya Allah, tidak sesuai tuntunannya Rasulullah. Jadi begitu ya, kalau sampean mengharapkan itu di saya, ya nggak ada. Kenapa? Karena penumpang gelapnya sampean ini itu bukan penyakit begitu. Kalau sampean malas ibadah, malas sholat, wis melek ma'rifatnya, halus ma'rifatnya, aslinya kita ngomong mat. Jadi ketika ma'rifatnya sudah melek, alarm sudah bunyi, telinga sudah terdengar as-salatu khairum minan naum, iki nambah bunyi 5 menit lah. Dua kerula kolektor atau 6:30. Cekloke jam itu. Jadi kadang mek atus ngene tok tal kebontal wedi diseneni ambek bosi, wedi gak ceklok tepat waktunya, gajine dipotong. Tapi ketika Allah Maha Pemberi segala yang memanggilmu, kau biasa aja. Kau tidak mendahulukan. Berarti kita lebih takut dengan bos kita sebenarnya daripada dengan Allah. Yakin kita masih mau protes, kenapa doa kita belum dikabulkan? Sama Allah juga perlu adab, sama Allah juga perlu etika. Ya, kalau malas sholatnya, malas datang ke majelis zikir, sing gandoli nang sikil, gandoli nang meripat, gandoli nang hati, demit penumpang gelap itu, ya tidak mungkin sampai menggelepar.